Semua iblis di ibu kota Kekaisaran Luoxue hanya memiliki satu pikiran ketika menghadapi perang ini. Apakah ini masih disebut perang? Sebagai markas besar klan iblis, ibu kota Kekaisaran Luoxue tidak kekurangan pengalaman perang. Tentu saja, ada banyak klan iblis yang telah melalui ratusan pertempuran, tanpa kecuali. Tampaknya seluruh ibu kota Kekaisaran penuh dengan musuh. Tidak hanya ras manusia di kota, tetapi ras iblis juga dikalahkan sebelum menghadapi Legiun Fajar setelah meninggalkan kota. Baik itu bukit, sungai, atau bahkan rumput, ada banyak pasukan yang diorganisir oleh ras manusia yang menyergap mereka, ras manusia yang telah mengeluh sepanjang tahun, saat ini, bersatu dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ras manusia ini biasanya terlihat pengecut, namun kini, para iblis dan pasukan ini berada dalam masalah, karena nampaknya mereka tidak berdaya dan tidak ada hubungannya. Bedanya, umat manusia benar-benar betah di sini. Bahkan umat manusia sendiri tidak menyangka bahwa umat manusia, yang telah tertindas selama bertahun-tahun, dapat bersatu dan menghadapi ras iblis yang kacau balau, dan benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa Wu Wanwan benar-benar seorang jenius yang unik. Selama perang ini, semangatnya selalu dalam kondisi terbaiknya, berpikir jernih, membunuh dengan tegas, dan tetap tenang setiap saat. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa melancarkan serangan yang luar biasa, yang sangat mustahil dilakukan oleh orang biasa. Setiap perintah yang dia berikan sehalus air yang mengalir, dan bahkan setiap kata yang dia ucapkan merupakan analisis situasi pertempuran. Dengan kesenjangan jumlah yang sangat besar antara kedua belah pihak, dia bahkan lebih bersemangat menginspirasi semangat juang semua orang, memungkinkan manusia singa untuk bangkit kembali. Situasi telah sepenuhnya dikendalikan oleh umat manusia, dan ras iblis, yang sudah berada dalam kekacauan, menjadi semakin kacau. Dari awalnya meremehkan ras manusia, ras iblis kini harus mengakui bahwa meskipun mereka mengklaim sebagai ras terkuat di dunia, mereka masih kalah jauh dengan ras manusia di beberapa tempat. Itu adalah hari ke-15 setelah Wu Wanwan mengirim pasukan. Kilatan cahaya merah melintas di langit ibu kota Kekaisaran Luoxue, dan seluruh kota diselimuti lapisan asap kabur. Semua iblis yang menempati sarang burung murai dan berada jauh di atas mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka telah kehilangan semangat juangnya. Di kota, banyak sekali manusia yang keluar dan mengalahkan iblis. Sedangkan untuk luar kota, tidak ada klan iblis yang mau menghadapi Legion of Dawn. Mungkin ada secercah harapan di dalam kota, tapi jika mereka bertemu dengan Legion of Dawn, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Pembunuhan iblis oleh Dawn Army telah lama terdengar di telinga semua orang. Sepanjang jalan, mereka menginjak mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Di kota, apapun yang dilakukan iblis, mereka tidak dapat menekan manusia singa. Di mata para iblis, umat manusia saat ini ibarat dewa yang turun ke bumi. Setiap orang menganggap kematian sebagai rumah tidak mau berhenti. Mereka melihat bahwa beberapa manusia menggunakan daging dan darah mereka untuk memblokir setan dan menciptakan peluang bagi manusia. Beberapa manusia bahkan bergegas masuk ke dalam barisan iblis dan memilih untuk menghancurkan energi spiritual mereka sendiri. Bahkan ada petugas ras manusia yang mati bersama dengan petugas ras iblis di tangan mereka. Manusia-manusia ini kelihatannya gila. Sebagai perbandingan, teror mereka lebih mirip setan. Tidak, itu seperti binatang buas. Ribuan manusia terjatuh, dan ribuan lainnya berdiri. Situasi berubah seketika. Saat mereka mendengar tentang manusia, semua iblis ketakutan. Saat pasukan Fajar yang perkasa memasuki ibu kota Kekaisaran Luoxue, semua iblis tahu bahwa mereka telah kalah. Benar-benar kerugian. Di jalanan yang dipenuhi mayat dan sungai darah, roh iblis yang tak terhitung jumlahnya telah lama runtuh dan mereka tidak dapat lagi membangkitkan kesadaran untuk melawan. Langit tertutup awan gelap dan hujan mulai turun deras. Masing-masing prajurit, dengan wajah penuh kegembiraan, menantang hujan lebat untuk berlari di depan Wu Wanwan, berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wu, klan iblis telah menyerah." Setelah sekian lama, sorak-sorai Dawn Army dan umat manusia menyebar ke seluruh kota. Di tengah hujan lebat, semua manusia tidak bisa menahan tangis, dan mereka akhirnya menyadari, kita menang. Kita tidak perlu tertindas lagi. Ekspresi Wu Qianqian tetap tidak berubah, melihat mayat umat manusia yang tak terhitung jumlahnya dan sorak-sorai yang didapat dari penyiksaan umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan dingin bertanya kepada tentara di depannya, berapa banyak setan yang ada di kota. Membalas tuanmu, masih ada 300.000 tersisa. Suara prajurit itu menjawab hanya dengan satu kata, bunuh. Jenderal iblis itu tiba-tiba terkejut, bunuh. Tuan, Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak, itu berarti 300.000 iblis. Ada banyak iblis yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Wu Wan mencibir. Kamu bilang kamu tidak bersalah. Wu Wanwan menunjuk ke arah umat manusia yang bersorak, berpelukan dan menangis di kota dan bertanya, pernahkah kamu bertanya kepada mereka? Tahukah kamu bagaimana mereka hidup selama ini? Mereka juga punya orang tua, istri, anak, dan saudara laki-laki, tapi lihatlah mereka. Menjelang kemenangan, mereka berkorban satu demi satu untuk apa?
Itu kebencian, itu keengganan, itu bangkit. Kamu mungkin merasa damai di klan iblis, tapi kamu tidak tahu apa yang telah dialami klan manusia ini. Jangan membujuk orang lain untuk bersikap baik tanpa penderitaan mereka. Wu Qianwan mendengus dingin, memelototi prajurit itu, dan berkata dengan tenang, saat longsoran salju terjadi, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Setelah itu, Wu Qianwan berkata dengan lantang, tentara Fajar mendengarkan perintah tersebut dan meneruskan perintah militer saya untuk membunuh 300.000 iblis di kota. Jika ada kelalaian, hukum militer akan ditangani. Perintah militer dijatuhkan, dan teriakan, ratapan, dan permohonan belas kasihan Kaisar Luoxue bergema di seluruh negeri. Wu Wanwan melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit. Perintah militer sulit untuk tidak dipatuhi. Yang dia tahu hanyalah ini adalah perintah Lu Yun, dan dia bisa melaksanakannya. Dia secara alami juga mengetahui bahwa banyak iblis di antara mereka tidak bersalah, tetapi sebagai iblis, dia mengetahui kekejaman iblis lebih baik daripada siapapun. Kejahatan yang ada di dalam tulang seseorang tidak dapat diubah. Segala sesuatu yang dia lakukan dilihat oleh umat manusia. Mereka tidak mengkritik Wu Wanwan karena membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Di ibu kota Kekaisaran Luoxue yang diselimuti kegelapan, saat hujan lebat reda, awan cerah dan matahari akhirnya muncul, mereka akhirnya melihat fajar. Tapi bagi iblis, ini adalah mimpi buruk, neraka yang tidak manusiawi. Dan Wu Wanwan adalah orang berdosa yang mengkhianati klan iblis, aib bagi klan iblis, dan bajingan kejam yang tidak peduli dengan perasaan rekan senegaranya. Saat fajar menyinari Wu Wanwan, mayat iblis sudah menumpuk di kota Kekaisaran Luoxue. Dia melihat ke langit dan menghela nafas pada dirinya sendiri, hanya dengan menembus kegelapan kita dapat melihat fajar. Ketika dia melihat mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya tidak menunjukkan belas kasihan, meskipun saya iblis, pada suatu waktu, saya juga seorang manusia. Gerimis yang terus-menerus menerpa tanah, seolah menyambut kehidupan baru. Setelah perang, ibu kota Kekaisaran Luoxue berpenduduk jarang, dan banyak kota yang dihuni oleh setan tampak kosong. Suara tetesan air hujan membuat kota kecil ini menunjukkan sedikit kesepian dan kehancuran. Suara tapak kuda yang rapi dari daun legion ditransmisikan ke setiap sudut kota dengan sangat jelas. Dalam perjalanan menuju kemenangan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi perjalanan siang dan malam, sebaliknya, yang ada adalah kehangatan dan kekaguman yang dikirimkan kepada mereka oleh banyak manusia. Sepanjang perjalanan, apapun yang bisa ditawarkan umat manusia, apakah itu anggur berkualitas atau makanan lezat, mereka tidak pelit. Di Legion of Dawn, beberapa ras manusia juga menunjukkan senyuman bahagia. Pada saat itu, mereka bangga bahwa mereka adalah ras manusia. Tapi Wu Wanwan tetap memerintahkan, umat manusia sedang memulihkan kekuatannya, jangan ambil uang mereka. Berbeda dari iblis, ketika umat manusia merebut kembali ibu kota Kekaisaran Luoxue, mereka tampaknya tidak memiliki pemimpin, tetapi semua ras manusia bersatu secara luar biasa. Karena mereka semua tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Di mata mereka, Lu Yun adalah dewa yang menyelamatkan mereka. Pada hari mereka kembali ke Sekte Yuntian, Daun Legion disambut dengan sorak-sorai dan nyanyian yang tak terhitung jumlahnya. Semua manusia di klan monster menangis kegirangan. Karena Raja Tianzhen melakukan apa yang dia janjikan kepada mereka. Setelah mendengar berita kembalinya Wu Wanwan dengan penuh kemenangan, Lu Yun telah menunggu di gerbang kota lebih awal. Pasukan dinasti Ming yang terorganisir rapi berdiri di depan Lu Yun harapan Ming Ming. Tentara seharusnya memiliki 800 orang, tetapi ternyata berjumlah 800 orang, tanpa korban jiwa. Namun meski begitu, Lu Yun juga melihat luka yang jelas pada para prajurit ini. Dia menepuk bahu Wu Wanwan dengan penuh semangat dan berkata dengan senyum puas, Wu Tua, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Hanya dalam 15 hari, kita merebut ibu kota Kekaisaran Luoxue. Semua perwira dan prajurit mematuhi perintah. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Besok pagi, kami akan memberimu hadiah berdasarkan kemampuanmu. Dari mata mereka, Lu Yun melihat kesetiaan dan harapan, dan kekuatan keyakinan dalam tubuhnya terus berkembang pesat. Langkah Lu Yun tidak hanya membuat seluruh dunia spiritual terkenal, tetapi juga memenangkan penyerahan kekuatan besar dan kecil di dunia spiritual timur. Untuk sementara waktu, kekuatan Sekte Yuntian berkembang pesat, dan Lu Yun berada di puncaknya permainan. Dan nama Wu Wanwan terpatri dalam di hati setiap orang. Yang membingungkan Lu Yun adalah setelah perang ini, 6 Raja Iblis tua tiba-tiba mengasingkan diri pada saat yang sama tanpa mengungkapkan pendapat mereka sendiri. 6 Raja Iblis, termasuk King Long, juga terdiam di saat yang bersamaan. Kekuatan Sekte Yuntian sepertinya tiba-tiba diisolasi oleh kekuatan beberapa Raja Iblis. Larut malam, di istana, Lu Yun memuji Wu Wanwan berulang kali, baiklah, saya tidak menyangka bisa mendapatkan bakat seperti Anda secara kebetulan. Ini hanyalah sebuah berkah. Mari kita minum sedikit. Wu Wanwan berkata dengan rendah hati, kamu harus melakukan yang terbaik untuk bekerja demi Tuhan. Wu Tua, kamu masih sangat sopan. Lu Yun tersenyum tipis dan tiba-tiba berkata, kamu telah mencapai surga dan memiliki bakat yang luar biasa.
Jika kamu benar-benar bekerja dengan iblis untuk berurusan denganku, itu masih akan memusingkan. Kelihatannya seperti lelucon, tapi nyatanya Lu Yun sedikit khawatir. Dia mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, yang saya tidak mengerti adalah Anda memiliki metode ini. Meskipun Anda tidak dapat bangun, Anda masih bisa bangun, hidup damai di klan iblis dan tiba-tiba menemukannya. Aku, menyerah padaku dan bersumpah setia, mungkinkah kamu benar-benar memiliki dendam yang mendalam terhadap Raja Iblis? Wu Wanwan segera berlutut, Tuan Pemimpin Sekte, Anda benar. Di mata saya, sama seperti orang lain, saya terus mengatakan bahwa semua makhluk hidup adalah sama, tetapi ambisi seperti itu jauh sekali. Saya benar-benar bisa hidup di klan monster dan menjalani kehidupan yang tercela. Saya menunggu bimbingan dari alam yang lebih tinggi, dan saya tidak harus menyerah kepada Anda. Karakter Wu Wanwan yang lugas dan berbicara cepat tidak hanya tidak membuat Lu Yun marah, tapi justru membuat Lu Yun memiliki kesan yang lebih baik terhadap Wu Wanwan. Tidak banyak orang di sekitarnya yang bisa dia percayai, tapi Wu Wanwan sudah menjadi salah satu dari mereka di hati Lu Yun. Lalu kenapa? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada dua alasan. Wu Qianwan berkata dengan tenang, salah satunya adalah karena bimbingan buku surgawi. Ketika saya ragu-ragu, buku surgawi membimbing saya dan menyerah kepada Anda. Sebagian besar kepercayaan saya kepada Anda dan rasa hormat saya kepada Anda adalah karena kitab surgawi. Wu Qianqian tidak menghindar dan menjelaskan dengan lugas, saya berasal dari dunia atas, dan pemahaman serta konsep saya tentang kitab surgawi adalah lebih baik daripada orang-orang di dunia spiritual ini mengetahui banyak hal, dan saya tahu apa yang diwakili oleh kitab surga. Apa? Lu Yun bertanya. Masa depan. Masa depan. Benar, itu misinya. Wu Wanwan terus menjelaskan, misi saya sendiri adalah menunggu kebangkitan, memimpin pasukan mereka sendiri dengan reinkarnasi lain, dan melawan bencana 10.000 tahun. Ini adalah perintah yang diberikan kepada saya oleh dunia atas. Tetapi kitab surga membimbing saya dan meminta saya untuk tunduk kepada Anda. Meskipun saya tidak tahu mengapa kitab surga membimbing saya seperti ini pada saat itu, saya tahu bahwa kitab surga pasti tidak akan membuat kesalahan. Tapi sekarang, aku sangat setuju denganmu, dan aku rela menyerah padamu. Lu Yun memandang Wu Wanwan, yang serius setiap hari, dan membangkitkan rasa ingin tahunya, dan bertanya, ini yang pertama, bagaimana dengan yang kedua yang kamu sebutkan? Alasan kamu menyebutkan tentang buku surgawi telah meyakinkanku, tetapi aku masih ingin mendengar hal lain. Wu Qianwan menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mengatakan sesuatu yang bahkan mengejutkan Lu Yun. Karena kamu adalah reinkarnasi umat manusia. Apa maksudnya aku adalah reinkarnasi umat manusia? Tuan Sekte Master, tahukah Anda sudah berapa tahun sejak reinkarnasi umat manusia muncul? Tahukah Anda apa arti kemunculan reinkarnasi umat manusia? Lu Yun bertanya, apa? Kebangkitan umat manusia. Wu Wanwan melanjutkan dengan wajah tenang, umat manusia telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali reinkarnasi muncul, ia adalah pemimpin suatu ras. Terlebih lagi, Anda jelas bukan reinkarnasi dari dunia atas. Penampilanmu, yang sedikit mengejutkan kami para reinkarnasi. Lu Yun mungkin mengerti maksud Wu Wanwan. Artinya hampir tidak mungkin reinkarnasi muncul dalam umat manusia, tetapi ia telah menjadi reinkarnasi umat manusia tanpa dapat dijelaskan. Jadi tujuan kemunculannya adalah untuk memimpin umat manusia. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi, bagaimana dengan ingatannya? Sebagai reinkarnasi, mereka semua akan memiliki ingatannya masing-masing, kenapa tidak? Kalian reinkarnasi telah menyimpan ingatanmu, kenapa aku tidak bertanya? Wu Wanwan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Lu Yun mengangguk dan terus bertanya, apa hubungannya dengan ketundukanmu padaku? Karena melalui kitab surga, saya menebak sebuah kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kamu adalah kaisar manusia. Kaisar manusia. Lu Yun merasa bingung setelah mendengar nama yang aneh namun familiar ini. Wu Qianwan mengangguk, saya tidak yakin, tetapi ini sangat mungkin, karena menurut catatan dalam penggalan kitab surga, pada masa-masa awal, tidak ada perbedaan antara manusia, setan, dan makhluk abadi. Yang disebut iblis dan makhluk abadi semuanya dibentuk oleh budidaya umat manusia. Wu Wanwan berkata dengan serius, hanya saja terlalu banyak waktu telah berlalu dan semua orang telah melupakannya. Jika ada reinkarnasi umat manusia, maksudnya adalah, itu yang ingin Anda pimpin, bukan hanya iblis, tetapi juga yang abadi. Lu Yun tiba-tiba memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dan memandang Wu Wanwan dengan ekspresi yang rumit, jika kamu berkata begitu, baik klan iblis maupun klan abadi akan tunduk padaku, kenapa kamu? Karena mereka tidak mau mengakuinya. Banyak orang di dunia atas mengetahui hal ini. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka pernah menjadi manusia. Di mata mereka, umat manusia terlalu lemah dan umat manusia adalah aras rendahan. Saat membicarakan hal ini, Wu akhirnya, ada sedikit emosi di ekspresi Qian. Lebih penting lagi, saya adalah iblis yang telah berkembang dari ras manusia di dunia bawah ke dunia atas. Lu Yun selama ini menyembunyikan identitas dan kekuatan Wu Wanwan. Setelah masa pemulihan ini, Lu Yun juga berencana berangkat ke dunia bawah,
meninggalkan Wu Wanwan untuk mengambil alih Sekte Yuntian. Karena keputusan inilah beberapa Raja Iblis merasa tidak puas. Sekarang, di mata semua Raja Iblis, Lu Yun tidak memiliki dukungan sama sekali. Sekte Tiandao dan partainya telah mengasingkan diri, Sekte Yin telah memutuskan hubungan dengan klan Iblis secara langsung, dan pemimpin Sekte Wushuang juga telah pergi ke dunia luar. Hilangnya Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Ekor 9, yang juga membuat mereka merasakan krisis, karena kekuatan Sekte Yuntian terus berkembang. Dan sepertinya mereka tidak memberikan kontribusi apapun. Raja Iblis Tikus dan Raja Iblis Kerbau, yang awalnya takut dengan kekuatan di belakang Lu Yun, telah lama merasa tidak puas. Sekarang Lu Yun bahkan membiarkan Iblis datang untuk mengambil alih Sekte Yuntian klan Iblis. Tiba-tiba, Raja Iblis Naga Azure, Raja Iblis Kerbau, Raja Iblis Tikus, Raja Iblis Macan Putih, dan Raja Iblis Xuanwu semuanya datang satu demi satu dan berkumpul di Sekte Yuntian lagi. Di aula utama, Luo Li dan Wu Wanwan berdiri mengelilingi Lu Yun. Menghadapi beberapa Raja Iblis, Lu Yun tidak takut. Sepanjang hari, semua orang terdiam, menunggu Lu Yun menjelaskan kepada mereka, tapi Lu Yun tidak membuat pernyataan apapun. Sampai malam hari, Raja Iblis Banteng akhirnya tidak tahan lagi. Dia menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Tuan Raja Iblis, apa maksudmu? Klan Iblis itu dan klan Iblis kita tidak cocok satu sama lain. Berapa banyak orang-orang dari klan Iblis kami telah terbunuh. Kemanapun Anda pergi ke dunia bawah tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi jika Anda ingin Iblis mengambil alih kota Yuntian, saya, Lao Niu, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju." Raja Iblis Tikus juga menjawab dengan nada aneh di sampingnya, "Iya, Tuan Raja Iblis, kota Suzaku ini tidak dijaga sekarang. Tidak apa-apa bagimu untuk memiliki bawahan kota Yuntian. Kita semua adalah satu keluarga, tapi itu sungguh tidak pantas bagimu untuk pergi dan membiarkan setan yang berbicara. Bagaimana menurutmu?" Raja Iblis Tikus dengan sinis berkata, "Kaisar Iblis hampir membunuh semua iblis di alam bawah, yang pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari semua pihak. Tampaknya sombong, tetapi kenyataannya, ini adalah sudah penuh dengan bahaya. Jika orang-orang dari dunia spiritual barat itu panik dan datang sekaligus, kita akan punya cukup makanan." Raja Iblis Macan Putih juga berdiri dan berkata, "Tikus itu benar. Klan Iblis kita tampaknya kuat, tetapi reinkarnasinya hilang. Di dunia spiritual barat, ada 2 reinkarnasi, dan ada banyak guru spiritual, dan bahkan beberapa jika orang kuat dari alam roh surgawi benar-benar bertarung. Kami, ras iblis, pasti tidak akan menjadi lawan kami." Raja Iblis Macan Putih melanjutkan, "Terlebih lagi, kekuatan barat telah lama disatukan oleh tahta suci. Meskipun klan Iblis Timur kita telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak sekte kuat di benua timur. Kekuatan kita adalah sebagian besar hanya sepertiga dari benua timur. Menurutku, sekarang kita harus menjaga klan Iblis, berkembang pesat, menunjukkan niat baik kepada dunia spiritual barat, mencapai aliansi, dan bersama-sama menghadapi malapetaka 10.000 tahun, agar tidak menimbulkan masalah." Raja Iblis Macan Putih berbeda dengan Raja Iblis Tikus dan Raja Iblis Kerbau. Apa yang dia katakan bukannya tidak masuk akal. Dia semua dari sudut pandang klan Iblis Raja Iblis Sapi menjadi lebih tinggi. Raja Iblis Banteng melirik Wu Wanwan dengan ekspresi jijik, dan melanjutkan, "Ya, sebagai Raja Iblis, kamu harus mengutamakan kepentingan klan Iblis. Sekarang biarkan klan Iblis menjaga kota Yuntian, dan sebarkan beritanya, benarkan. Sungguh lelucon yang besar. Jangankan aliansi, Paus mungkin akan mengirim seseorang untuk membunuhnya." Raja Iblis Xuanwu hanya duduk diam dan mengangguk, menyatakan persetujuannya. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain dan memandang Lu Yun dengan agresif. Raja Iblis Tikus tersenyum jorok dan tiba-tiba berkata, "Dalam hal ini, lebih baik menyerahkan posisi Kaisar Iblis kepada orang yang mampu. Bagaimanapun, Kaisar Iblis, kamu bukanlah iblis. Tidak peduli seberapa keras kamu meyakinkan kami, siapa lagi yang bisa ku ketahui, apa rencanamu diam-diam." Sombong. Begitu Raja Iblis Tikus selesai berbicara, King Long meledak dengan energi iblis, niat membunuh muncul di matanya, dan dia menatap Raja Iblis Tikus. "Apa? Kamu masih ingin bertarung? Apa menurutmu aku takut padamu?" kata Raja Iblis Tikus dengan arogan dengan ekspresi bangga di wajahnya. King Long melirik Raja Iblis dan berkata dengan marah, "Apakah kalian buta? Kalian belum melihat berapa banyak yang telah dilakukan saudara Lu Yun untuk klan Iblis. Tanpa saudara Lu Yun, klan Iblis dapat berkembang dengan baik sekarang. Selain itu, kalian semua tidak tahu cara menerobos ke alam roh bumi. Jika bukan karena aura kekaisaran saudara Lu Yun, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun bagi kalian yang kalah untuk menerobos ke alam roh bumi, kan?" King Long memarahi, "Apa, mengapa penjahit Wu tidak bisa duduk bertanggung jawab atas kota Yuntian? Wu meskipun penjahitnya adalah iblis, dalam hal pahala, siapa di antara kalian yang memiliki pahala lebih dari penjahit Wu?" Tentu saja, kata-kata King Long tidak meyakinkan para iblis, tetapi di bawah kekuatan nafsu King Long, para iblis tidak berani mengatakan lebih banyak. Siapa yang tidak tahu kalau naga hijau ini benar-benar marah, dan akan berjuang demi hidup Anda? Pada saat ini, Lu Yun angkat bicara,
memandang Raja Iblis, dan bertanya, dalam analisis terakhir, Anda hanya khawatir tentang orang-orang dari dunia roh barat yang datang. Adapun Wu Wanwan yang duduk di kota Yuntian, saya tidak berpikir ada yang salah, kalian Raja Iblis masih takut dengan klan Iblis. Apa yang salah dengan dia duduk sebagai pemimpin? Dia iblis, tapi dia juga saudaraku. Dia telah memberikan kontribusi kepada klan iblis kita. Hanya duduk sebagai pemimpin klan iblis membuatmu panik. Itu konyol, mendengus dingin. Kata-kata ini membuat semua Raja Iblis terdiam sesaat, dan Raja Iblis Banteng bahkan kehilangan kesabaran. Kamu bilang itu mudah, tapi bagaimana jika alam roh barat benar-benar datang menyerang? Lu Yun memandang Raja Iblis Banteng dengan jijik, mengapa kita harus takut dengan dunia spiritual barat? Hancurkan saja. Hancurkan dunia spiritual barat. Kata-kata besar apa yang kamu bicarakan? Jika perkataan Lu Yun barusan masih bisa meyakinkan Raja Iblis, maka perkataan Lu Yun sekarang terlalu percaya diri. Itu hanyalah sebuah pernyataan besar. Raja Iblis Xuan Wu, yang selama ini diam, juga memandang Lu Yun dengan jijik. Setelah mendengar kata-kata arogan ini, Raja Iblis Qinglong tidak tahu bagaimana memaafkan Lu Yun. Awalnya aku mengira kamu punya beberapa trik, tapi sangat konyol mengucapkan kata-kata sebesar itu. Aku akui kamu masih muda, tapi kamu harus menghindari mengatakan hal-hal sombong seperti itu di masa depan. Raja Iblis Banteng mendengus dingin, menunjukkan tatapan menghina, dan sekarang, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia mengira Lu Yun bodoh. Karena Lu Yun tidak punya modal untuk mengatakan hal seperti itu. Melihat kekuatan di seluruh dunia spiritual timur, tidak ada yang berani menyombongkan diri seperti ini. Terima kasih telah menjadi Raja Iblis selama bertahun-tahun, kamu bahkan tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Lu Yun mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, bencana 10.000 tahun telah terjadi di barat dunia spiritual, dan klan mayat iblis hampir menguasai separuh dunia spiritual barat dan tahta suci saat ini tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Dengan kata lain, jika kita bersiap dengan baik, pasti akan ada peluang untuk menyerang dunia spiritual barat dalam waktu dekat. Bagaimana bisa hanya dibicarakan di atas kertas? Lu Yun berkata dengan serius, adapun suku mayat iblis itu, mereka tidak berbahaya. Cepat atau lambat kita akan menyerang mereka. Hanya masalah waktu sebelum kita menghadapi klan mayat iblis. Suku mayat iblis sekarang memeriksa dan menyeimbangkan tahta suci, dan mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap kita. Tidak peduli siapa yang menyerang kita, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Poin pertama, kekhawatiran Anda tidak perlu, dan poin kedua. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius, dan ada sedikit keganasan di matanya, bencana 10.000 tahun sudah dekat, mengapa kita tidak bisa mengambil inisiatif? Menghadapi bencana 10.000 tahun. Setiap orang harus menyadari kekuatan ras iblis kita. Kecuali kita menyerang lebih dulu dan bertahan dari situasi putus asa, tidak akan ada kemungkinan untuk menang. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit keberanian, apakah kamu layak menjadi Raja Iblis begitu lama? Lu Yun berkata dengan tajam. Ketika Lu Yun mengucapkan kata-kata terakhir, Raja Iblis yang hadir terdiam, tetapi mata Qinglong dipenuhi dengan gairah, dan dia berulang kali memuji, saudara Lu Yun benar, dalam hal kekuatan, klan iblis kita tidak sekuat itu. Bukan buruk, meskipun ada beberapa master di alam roh surgawi yang hilang, tetapi orang-orang tua itu mungkin bisa memasuki alam roh surgawi selama mereka mengaktifkan potensi mereka. Qinglong tertawa dan berkata, terlebih lagi, menurut situasi saat ini, kita memiliki banyak waktu dan kekuatan tempur terbaik. Klan iblis kita juga memilikinya, jadi tidak perlu kalah dengan iblis. Jangan lupa, kami juga punya Long Kenon dan Tianyun. Orang tua Tianyun, bukankah dia mengikuti Master Sekte Wushuang ke dunia luar? Seru Raja Iblis Macan Putih. Qinglong tertawa, kita semua berasal dari klan naga. Meskipun lelaki tua Tianyun adalah naga ilahi barat, saya dapat merasakan bahwa dia ada di dunia roh. Adapun kakak Pao, dia selalu menjadi naga ilahi. Kami seharusnya pergi ke dunia bawah. Dengan mereka berdua di sini, ditambah kita, meski kita bereinkarnasi, kita masih bisa bertarung. Pada saat ini, hati semua Raja Iblis yang menggantung jatuh. Rekan Raja Iblis, apalagi yang bisa kamu katakan? Lu Yun mencibir, kamu pasti paling akrab dengan Raja Iblis Tianyun. Tentu saja aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Long Dapao dan aku adalah teman dekat, kedua tuan ini di sini, kekuatan klan iblis kita dapat sepenuhnya mengendalikan mereka. Lagi pula, tujuanku pergi ke dunia bawah kali ini adalah untuk mengambil meriam naga. Meskipun Lu Yun tidak memiliki dukungan yang kuat saat ini, nama Long Dapao sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Semua orang tahu di dalam hati bahwa Long Dapao tidak bisa pergi ke dunia itu seperti Master Wushuang. Hanya butuh beberapa menit bagi Long Dapao untuk kembali ke dunia roh. Jika Long Dapao tahu bahwa mereka memaksa Lu Yun seperti ini, Long Dapao tidak masuk akal. Dia tidak peduli dengan klan iblis, Raja Iblis, Del. Jika dia marah, siapa yang tahan? Selain itu, sekarang meriam naga telah memulihkan kekuatannya ke masa kejayaannya, ia juga dengan cepat meningkatkan levelnya. Penindasan garis keturunan naga emas bercakar 5 telah membuat mereka menyerah.
Raja Iblis Tikus dan Raja Iblis Kerbau tidak berani mengatakan apapun, tetapi hanya duduk di sana untuk menyatakan persetujuan mereka. Raja Iblis Macan Putih juga menghela nafas lega, dan nadanya menjadi hormat, Tuan Pemimpin Sekte, tentu saja kami tahu hubunganmu dengan Master Long. Kami juga bisa mengerti tentang pergi ke dunia bawah, tapi... Raja Iblis Macan Putih melirik ke arah Wu Wanwan dan berkata, wilayah kita masing-masing masih perlu dikembangkan. Sekarang setelah kamu pergi, meninggalkan klan iblis yang bertanggung jawab tanpa ada yang melihat, aku khawatir itu mungkin sedikit. Hei, harimau kecil, apakah hal yang kamu khawatirkan ini adalah masalah besar? Kamu harus melakukannya sendiri. Yang terburuk adalah, aku di sini untuk mengawasi iblis ini, kata King Long keras. Lu Yun sangat puas dengan tindakan King Long. Saat ini, King Long bersedia membela dirinya, yang juga membuat Lu Yun merasa lebih menyukai King Long. Raja Iblis Macan Putih, apakah kamu keberatan? Lu Yun memandang Raja Iblis dari atas dan berkata dengan penuh keagungan. Bawahanku tidak keberatan. Beberapa Raja Iblis menjawab serempak. Lu Yun bertepuk tangan dan melambaikan tangannya, Wu Wanwan. Wu Wanwan berjalan ke tengah aula dan berkata, bawahanku ada di sini. Master Sekte ini telah memerintahkanmu dan Raja Iblis Naga Azure untuk sementara mengambil alih Sekte Yuntian. Jika ada yang berani menantang keagungan Sekte Yuntian kami. Lu Yun melirik kerumunan, dengan jejak kekejaman di dalamnya, matanya, bunuh tanpa ampun. Bawahan, kamu harus bertindak sesuai dengan hakmu. Sebagai reinkarnasi dari klan iblis, Lu Yun juga mengetahui kekuatan Wu Wanwan. Bahkan jika beberapa orang tidak puas dengan kepergiannya, dia pasti bukan lawan Wu Wanwan. Ini adalah kartu truf Lu Yun. Terlebih lagi, Lu Yun tidak dapat menjamin bahwa semua orang, bahkan Raja Iblis Naga Azure, dapat dipercaya 100%. Bagaimanapun, Wu Wanwan memiliki sumpah darah untuk memeriksa dan menyeimbangkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, di depan sumpah darah, dia hanya bisa mendengarkan perintahnya sendiri dan melaksanakan perintahnya sendiri. Kalau begitu, biarkan semua orang bubar. Aku akan berangkat ke dunia bawah dalam beberapa hari ke depan. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi santai. Pada saat ini, Raja Iblis Xuanwu berdiri dan berkata, Tuan, Master Sekte, saya tahu Anda memiliki cara untuk merangsang potensi para kultivator. Untuk membuat klan iblis kita lebih kuat, di antara bawahan, mengapa tidak membantu semua yang lebih tua terlebih dahulu? Belum terlambat bagi Raja Iblis untuk meningkatkan levelnya. Bagaimanapun, suku iblis kita tidak memiliki master dari alam roh surgawi yang bertanggung jawab, jadi hal itu pasti akan membuat orang panik. Tingkatkan wilayah Anda. Berapa banyak Raja Iblis tua yang bisa kamu bantu? Ide ini sudah ada sebelumnya, tapi sekarang. Belum lagi dampaknya terhadap wilayahnya sendiri, namun kini, Lu Yun sudah lama mulai meragukan kesetiaan monster-monster tersebut. Di luar aula utama, tiba-tiba terdengar ledakan tawa, siapa bilang tidak ada master di alam roh surgawi. Mungkinkah kamu telah melupakan Lao Sun? Raja Iblis Kera. Kemunculan Raja Iblis Kera yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir tercengang. Raja Iblis Kera tinggal di dunia spiritual barat dan tidak berhubungan dengan dunia spiritual timur selama ribuan tahun. Itu karena Raja Iblis Kera berbeda dari mereka. 7 Raja Iblis semuanya berdarah kuno, dan lebih unggul dari yang lain. Di mata mereka, meskipun Raja Iblis Monyet memiliki kekuatan setingkat Raja Iblis, jauh di lubuk hati, mereka sama sekali meremehkan Raja Iblis Monyet. Jika tidak, Raja Iblis Kera tidak akan dikirim ke dunia spiritual di barat yang jaraknya ribuan mil, dan dia tidak akan memberikan dukungan apapun selama bertahun-tahun, meninggalkan Raja Iblis Kera untuk mengurus dirinya sendiri. Apa, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Apakah kamu sudah melupakanku? Raja Iblis Kera muncul dengan anggun di depan semua Raja Iblis. Dia berlutut di depan Lu Yun dan berkata dengan serius, aku, Sun Lai, telah bertemu dengan Raja Iblis. Tuanku, panjang umur kaisarku. Tindakan Raja Iblis Kera secara langsung menunjukkan posisinya, dan aura alam roh surgawi yang terpancar dari tubuhnya juga membuat takut semua Raja Iblis. Alasan mengapa mereka menolak Raja Iblis Kera saat itu bukan hanya karena Raja Iblis Kera lahir dan besar, tetapi sebagian besar alasannya juga karena Raja Iblis Kera terlalu berbakat. Takut mengancam status mereka. Saat ini, semua Raja Iblis tidak dapat membantah. Raja Iblis Kera melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Wajah Raja Iblis Banteng dan Raja Iblis Tikus menjadi pucat dan mereka tidak berani menatap mata Raja Iblis Kera. Lu Yun sangat gembira, melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, semua orang harus pergi. Larut malam, kamar tidur Lu Yun. Lu Yun memandang Raja Iblis Kera dengan tidak percaya, dan bertanya dengan heran, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Raja Iblis Kera tersenyum misterius dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Tuan Raja Iblis, ini adalah berkah tersembunyi, hahaha, aku tidak menyangka bahwa metode pemurnian klan mayat iblis tidak akan efektif bagiku. Petik 2. Itu tidak berhasil untukmu. Lu Yun bertanya dengan heran. Raja Iblis Kera mengangguk, iya, pemurnian klan mayat iblis hanya dapat memurnikan makhluk di 6 alam, tetapi tidak dapat memurnikan saya sama sekali. Ketika saya mengetahui hal ini,
saya hanya mengikuti arus. Mengintai di samping Xuan Yuan Wuming. Apakah masih ada masalah ini? Lu Yun memandang Raja Iblis Kera dengan tidak percaya. Lu Yun tidak menyangka bahwa Raja Iblis Kera melampaui 6 alam, dan kali ini, kekuatan Raja Iblis Kera semakin membuat Lu Yun takjub. Terakhir kali dia melihat Raja Iblis Kera, dia hanyalah Raja Iblis di tingkat roh. Kenapa dia tiba-tiba menerobos ke alam roh surgawi dalam sekejap mata? Itu wajar. Kami, Matahari Tua, punya banyak trik, kata Raja Iblis Kera dengan bangga. Oke, karena kamu baik-baik saja, aku merasa lebih nyaman bersamamu di sini. Lu Yun berkata, dan kemudian alisnya sedikit berkerut, apakah kamu tahu situasi klan iblis sekarang? Raja Iblis Kera berkata dengan suara yang dalam, tentu saja saya tahu, Tuan Kaisar Iblis, bahwa saya, Matahari Tua, secara khusus mendukung pendekatan Anda. Saya telah melihat semuanya dari buku surgawi, termasuk Sekte Yin, klan Laut Dalam, dan organisasi misterius itu. Ini tentang Qin Jiwer dan yang lainnya, tapi jangan khawatir, Anda memiliki kebaikan yang besar kepada saya, klan monster barat, dan saya akan melewati api dan air untuk Anda, apapun yang terjadi. Kitab Surga. Apa yang dikatakan dalam Kitab Surga? Mengenai kebaikan yang disebutkan oleh Raja Iblis Kera, itu tidak ada artinya di mata Lu Yun. Yang membuat Lu Yun penasaran adalah karena ada petunjuk dari kitab tersebut surga, maka dia secara alami akan melakukannya. Ada takdir. Sejujurnya, Tuan Kaisar Iblis, pada hari itu, Xuan Yuan Wuming pergi untuk membunuh inkarnasinya. Saya ingin melarikan diri, tetapi dihentikan oleh suku mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saya secara tidak sengaja memperoleh buku surgawi, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh buku surgawi mengizinkan saya untuk melarikan diri. Raja Iblis Kera menjelaskan dengan serius kemudian, menurut petunjuk dari buku surgawi, dia bergegas kembali. Lu Yun mengangguk sambil berpikir. Mengenai segala sesuatu yang diatur dalam buku surgawi, Lu Yun tidak bisa berkata banyak. Dalam kata-kata Xiao Hu, yaitu, segala sesuatu di buku surgawi diatur oleh penulis Dao Surgawi. Karena penulis ingin Raja Iblis Kera datang ke sini, dia punya alasannya sendiri. Meskipun Lu Yun menduga bahwa penulisnya adalah Tuhan, untuk saat ini, segala sesuatu yang dipandu oleh kitab surga tidak berbahaya baginya. Raja Iblis Kera, mengapa kamu bisa memasuki alam roh surgawi? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Menyebutkan hal ini, Raja Iblis Kera menunjukkan senyuman, hei, saya, cucu tua, tidak pernah mengatakan bahwa saya hanyalah seorang biksu di alam spiritual. Sejak 1000 tahun yang lalu, saya berlatih ke alam roh surgawi, tetapi saya belum bergabung dengan inkarnasi. Untuk menghadapi klan mayat iblis, saya bergabung dengan avatar dan kembali ke kondisi puncak. Inkarnasi, apa itu? Lu Yun bertanya. Raja Iblis Kera menjelaskan dengan hati-hati, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, karena batasan hukum dunia spiritual tidak dapat ditembus, untuk mempertahankan kekuatan Anda akan mengembangkan inkarnasi eksternal untuk membagikan kekuatan Anda. Setiap eksternal kehendak inkarnasi dengan kesadaran dan karakternya sendiri, hukum langit dan bumi berubah, dan tubuh dapat mengintegrasikan kekuatan inkarnasi. Karena menumbuhkan inkarnasi eksternal maka saya, Matahari, dapat menerobos pada saat kritis. Setelah perkataan Raja Iblis Kera, Lu Yun mengerti di dalam hatinya. Pantas saja Xuan Yuan Wuming memiliki 3 inkarnasi, dan Xuan Yuan Wuming berbaju hitam juga merupakan salah satu inkarnasi Xuan Yuan Wuming inkarnasi, tapi sekarang, 2 inkarnasi Xuan Yuan Wuming telah dibunuh olehnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Xuan Yuan Wuming tidak dapat kembali ke puncak. Semakin dia memikirkannya, semakin Lu Yun merasa takut. Tubuh asli Xuan Yuan Wuming sangat kuat, Xuan Yuan Wuming yang dia temui di Gunung Wuli yang sudah berada di alam roh surgawi. Meskipun kekuatan iblis Xuan Yuan Wuming tidak begitu menakutkan, Xuan Yuan Wuming masih memiliki inkarnasi lain ketika dia berada di Gunung Wuliang. Xuan Yuan Wuming berbaju hitam juga berkata pada dirinya sendiri bahwa kekuatan inkarnasi yang tersisa tidak boleh diremehkan. Jika Xuan Yuan Wuming benar-benar menggabungkan beberapa inkarnasi dan kembali ke atas, maka kekuatannya pasti tidak akan sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak heran jika reaksi Long Kenon begitu kuat saat itu. Lu Yun tiba-tiba menyadarinya dan bertanya dengan penuh semangat, Matahari Tua, bukankah kekuatanmu akan lebih tinggi jika kamu menyatu dengan inkarnasi lain? Raja Iblis Kera menghela nafas, itu benar, tetapi inkarnasi kedua saya belum sepenuhnya matang. Yang lebih baik dari mereka adalah inkarnasi saya sepenuhnya di bawah kendali saya dan saya tidak memiliki kesadaran sendiri. Bagaimana caramu melakukannya? Memikirkan inkarnasi Xuan Yuan Wuming, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa semua inkarnasi memiliki kesadarannya sendiri? Raja Iblis Kera tersenyum misterius, hei, Tuan Raja Iblis, ini adalah metode rahasia yang telah saya pahami dalam pikiran saya sejak saya lahir. Saya hanya benar-benar menggunakannya setelah mengembangkan inkarnasi saya. Dan saya harus mengajari Anda metode rahasia ini. Petik 2. Ajari aku, kenapa? Karena, selain aku, hanya tubuh dewa dan iblis yang bisa berlatih.